halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Sabila Syakira dengan NIM 221011050136. Saya adalah mahasiswa semester 3 dari program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai teks ulasan buku. Teks ulasan buku terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama, ada identitas, yaitu informasi tentang buku yang diulas. Yang kedua, ada orientasi, yaitu pengantar pada teks ulasan buku. Yang ketiga adalah tafsiran isi, yaitu isi atau ringkasan tentang buku yang diulas. Yang keempat, ada evaluasi, yaitu penilaian terhadap karya yang diulas. Dan yang terakhir, ada rangkuman, yaitu simpulan atau saran atas buku yang sudah diulas. Pada teks ulasan buku kali ini, saya menggunakan buku yang berjudul Farmasi Fisika, Teori dan Aplikasi. Buku ini ditulis oleh Dr. Hosea Jaya Edy, Sarjana Farmasi, Magister Sains Apoteker. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Underline pada tahun 2023 dengan jumlah halaman sebanyak 81 halaman. Selanjutnya, setelah identitas buku, kita masuk pada tahap orientasi. Nah, pada tahap orientasi ini terdiri dari 2 paragraf. Paragraf pertama menjelaskan tentang informasi tentang buku apa yang diulas. Kemudian yang kedua yaitu memposisikan buku yang diulas. Nah, pada teks ulasan buku ini saya menuliskan di paragraf pertama, buku ini ditulis oleh Dr. Hosea Jaya Edy, Sarjana Farmasi, Magister Sains Apoteker. Beliau merupakan seorang apoteker yang lahir pada tanggal 24 Oktober tahun 1980. Beliau menyelesaikan program S1 Farmasi di tahun 2005, kemudian melanjutkan profesi apoteker di tahun 2007, kemudian melanjutkan program S2 di tahun 2008, dan berhasil menyelesaikan program doktoral S3 pada tahun 2018 di usianya yang masih tergolong muda. Beliau banyak bergiat di dunia pendidikan, salah satunya dengan menjadi dosen tetap pada program studi farmasi Universitas Samratulangi. Beliau bahkan telah menulis beberapa buku. Beberapa buku yang sudah pernah beliau tulis adalah yang pertama, Teknologi dan Formulasi Sediaan Padat, yang kedua, Teknologi dan Formulasi Sediaan Semi Padat dan Cair, yang ketiga ada Teknologi dan Formulasi Sediaan Cair, yang keempat ada Pengantar Kosmetologi, dan yang terakhir ada Farmasetika. Lalu pada paragraf kedua bagian orientasi, saya menuliskan buku ini membahas salah satu dasar dari ilmu kefarmasian yang berkaitan dengan sifat fisika bahan baku pembuatan obat maupun sediaan obat jadi. Buku ini sangat berguna dan perlu dimiliki oleh para mahasiswa farmasi karena buku ini sangat membantu mahasiswa dalam mempelajari ilmu farmasi fisika dan dapat menjadi bekal dalam proses formulasi obat selanjutnya. Setelah bagian orientasi, kita masuk pada tahapan tafsiran isi. Pada tafsiran isi ini terdapat 3 paragraf, yaitu pada paragraf pertama menceritakan tentang penceritaan ulang hal yang dilakukan penulis saat ia sedang menulis buku. Kemudian di paragraf kedua adalah isi atau ringkasan dari buku yang diulas. Kemudian yang ketiga adalah pemaparan dari setiap bab yang ada pada buku tersebut. Nah, pada contoh ini saya menuliskan di paragraf pertama, pembahasan dalam buku edisi 1 ini diawali dengan materi dasar farmasi fisika untuk mempermudah pembaca dalam memahami inti dari pembelajaran ilmu farmasi fisika dalam dunia kefarmasian. Penulis dalam buku ini memaparkan bagaimana awal mulanya ada ilmu farmasi fisika dan hingga peranan ilmu farmasi fisika. Lalu, pembahasan selanjutnya adalah sifat-sifat fisika dari bahan pembuat obat maupun obat jadi seperti sifat molekul obat, mikromeritik, fenomena antar permukaan obat, kelarutan, dan sifat reologi yang dibagi dalam setiap bab. Kemudian di paragraf ketiga adalah pemaparan dari setiap bab yang ada dalam buku tersebut. Namun dalam ulasan buku kali ini saya mengambil satu bab yang menurut saya sangat penting, yaitu pada bab pembelajaran awal, yaitu pengantar ilmu farmasi fisika. Jadi
Jadi ilmu farmasi fisika ini merupakan salah satu bidang ilmu yang dipelajari dalam dunia kefarmasian, di mana secara umum adalah penggabungan dari dua bidang ilmu, yaitu bidang ilmu fisika dan ilmu farmasi. Secara garis besar, pembelajaran dari ilmu farmasi fisika adalah untuk mempelajari sifat fisika dari bahan baku pembuatan obat, baik bahan tambahan maupun bahan aktif, yang berkhasiat memberikan efek terapi pada pengobatan. Ilmu farmasi fisika juga mempelajari sifat fisika yang dapat terjadi selama proses produksi atau pembuatan hingga obat tersebut telah jadi dan siap untuk digunakan oleh konsumen, dalam hal ini adalah pasien. Tujuan dari penerapan ilmu farmasi fisika adalah mempermudah proses formulasi dalam produksi pembuatan obat. Kita masuk pada tahapan yang selanjutnya, yaitu bagian evaluasi. Nah, bagian evaluasi ini berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Pada teks ulasan buku ini saya menuliskan banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam buku ini. Di antaranya adalah buku ini ditulis dengan lebih ringkas, mudah dipahami, serta materi yang tidak bertele-tele. Karena farmasi fisika merupakan salah satu ilmu kefarmasian yang menurut banyak mahasiswa farmasi, termasuk saya sendiri, ini merupakan mata kuliah yang sulit untuk dipelajari karena banyaknya teori, rumus, serta konsep yang memang harus dipelajari dan dipahami dengan baik. Selain itu, pada bagian akhir dari setiap bab terdapat pendalaman materi dan juga latihan soal, di mana bertujuan untuk mempermudah memahami teori yang disajikan dan mengevaluasi pemahaman pembaca terhadap materi-materi yang sudah dipelajari. Selain keunggulan dan kelebihannya, tentu pasti ada kekurangan atau kelemahannya. Nah, kelemahannya terdapat pada segi desain buku. Buku ini harus dibuka dengan sangat hati-hati karena perekat pada bagian lipatan buku yang menggabungkan antara lembaran buku dengan sampul buku hanya menggunakan lem yang tidak terlalu rekat. Sehingga apabila bukunya dibuka secara kasar dan dilakukan terus-menerus, akan mudah terlepas antara sampul dengan bagian lembaran buku di dalamnya. Buku ini lebih tepat dan bermanfaat dan digunakan bagi para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di bidang kefarmasian. Dengan buku ini, mahasiswa dapat lebih mudah mempelajari ilmu farmasi fisika dan dapat menjadi bekal dalam proses formulasi obat selanjutnya. Selain itu, buku ini juga bermanfaat bagi tenaga pengajar dan praktisi kefarmasian untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu kefarmasian, khususnya yang terkait dengan ilmu farmasi fisika. Buku ini juga termasuk praktis karena walaupun memuat banyak materi, tetapi tetap disusun dengan baik, dikemas secara baik sehingga tidak terlalu tebal dan mudah untuk dibawa kemana saja. Setelah melewati beberapa tahapan dari teks ulasan buku, kita masuk pada tahap yang terakhir, yaitu bagian rangkuman. Nah, bagian rangkuman ini berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap buku yang sudah diulas. Di sini berdasarkan ulasan yang sudah saya lakukan, buku farmasi fisika, teori, dan aplikasi ini sangat-sangat bermanfaat, khususnya bagi para mahasiswa farmasi termasuk saya dan juga tenaga kefarmasian. Materi terperinci seputar sifat fisika dan bahan baku pembuatan obat maupun sediaan jadi dapat dijadikan sebagai landasan dan juga bekal dalam mempelajari ilmu farmasi fisika selanjutnya dan proses preformulasi obat selanjutnya. Pemaparan materi yang disajikan oleh penulis, yaitu Dr. Hosea Jaya Edy, sangat-sangat patut untuk diapresiasi. Baiklah, itulah tadi pemaparan mengenai teks ulasan buku diambil dari buku Farmasi Fisika, Teori, dan Aplikasi yang ditulis oleh Dr. Hosea Jaya Edy, Sarjana Farmasi, Magister Sains Apoteker. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.